Untuk kalian orang tua yang ingin mendaftarkan putra dan putri untuk mengikuti jalur Bina RW, kalian bisa mengikuti tutorial yang ada di bawah ini. Tetapi bagi kalian memiliki RW yang tidak satu sekolah, itu jangan sekali-kalinya sakit hati. Ini contohnya, gue akan melihat di PPDB SMP untuk di jalur Bina RW. Nah, gue akan masuk ke dalam gue login dulu di PPDB-nya, klik daftar, langsung ke login. Nah, gue harus masukin nomor peserta terlebih dahulu. Ntar, oke, langsung gue kasih gue masukin passwordnya. Nah, habis itu gue masukin kode keamanannya, langsung login. Nah, kita scroll ke atas dan pilih sekolah ya, pilih sekolah. Nah, pilih tambah atau sekolah. Nah, di situ juga tertulis maaf ya. Halo, selamat pagi. Sekarang tanggal 4 Juli 2020. Ya, PPDB untuk Bina RW itu sudah dibuka mulai pukul 00.01. Gua sih sebenarnya senang ya ada jalur baru, yaitu jalur RW. Karena pada dasarnya PPDB tahun ini ada beberapa jalur. Yang pertama jalur KJP, jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu untuk panti asuhan dan KJP, jalur prestasi akademik dan non akademik, jalur zonasi, dan jalur orang tua yang guru itu, dan jalur garda terdepan ya, anak yang garda terdepan. Dan yang terakhir itu baru diluncurkan tanggal 2 atau tanggal 1 kemarin, itu tingkat RW. Tapi kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk jalur tingkat RW itu menunjukkan keburu-buruan pemerintah terhadap atau ketidaksiapan pemerintah terhadap PPDB tahun 2020 ini. Bayangin saja, untuk jalur Bina RW hanya yang diterima misalkan ya sekolah A itu di RW 001, sedangkan yang bisa masuk pada jalur RW tersebut hanya orang-orang yang di RW 001. Gue juga bingung ya kenapa kayak begitu ya, padahal di samping sekolah tersebut ada RW 02, tapi RW 02 itu tidak bisa direkrut karena beda RW. Itu yang membuat problematika ya, karena pada dasarnya gini loh, di Jakarta ini tuh ada banyak banget RW, ada sekitar 2738 RW. Tetapi anak-anak maksudnya sekolah itu cuma ada 260 sekolah untuk tingkat SMP. Ya itu menurut gue yang buat gue jadi pertanyaan besar ya, kenapa cuman dilihat dari tingkatan RW, enggak di tingkatan jarak lah minimal. Itu yang buat gue bingung, karena sekarang kan juga udah canggih ya, dilihat di maps aja juga udah kelihatan jarak ya, kenapa gak pakai itu. Itu loh. Tapi gue sadari juga ya problematika tentang PPDB dengan menggunakan jalur usia. Katanya dulu pakai UN itu tidak mencerdaskan anak karena nilai itu jadi patokan untuk bisa masuk negeri atau enggak. Yang kedua itu dengan jarak. Setelah nilai itu kayak begitu, langsung dengan cara seleksi. Seleksi itu katanya hanya orang-orang yang beruntung doang bisa mendapatkan sekolah tersebut. Dan jadi pemerintah muter otak pakai usia yang menurutnya itu konkret. Tapi gue juga kagak mendukung untuk PPDB jalur usia ya, karena ya tadi yang gue lihat di video sebelumnya, kalian bisa lihat di video sebelumnya, itu tidak bisa diterima dengan akal sehat, karena usia itu udah terlalu siapa yang pintar siapa yang tua dia yang masuk. Nah, gue berharap pemerintah itu bisa merancang atau merumuskan ulang tentang jalur PPDB
tingkat RW ini atau bina RW ini, karena gue sama sekali tidak mendukungnya dan gue benar-benar kecewa dengan kebijakan pemerintah yang seolah-olah tidak serius menangani PPDB. Ya, walaupun saya tahu sekarang ini lagi ada corona, tapi corona itu tugasnya Kementerian Kesehatan untuk sementara. Pada dasarnya juga Kementerian Pendidikan juga harus mementingkan atau memfokuskan untuk mensejahterakan atau mencerdaskan anak bangsa. Itu kan juga moto dari Pancasila kan. Oke.